Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pencinta, netizen, pemerhati, paduan gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kewujudan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam hidup. Senantiasa kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang sedang dirundung masalah dalam kehidupannya, mudah-mudahan diberi jalan keluar untuk penyelesaiannya dan diberi kepahaman. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, sebelum sahabat konten kali ini, izinkan kami menyapa netizen kami yang ada di Australia. Alhamdulillah, yang semula harus operasi kankernya itu berangsur-angsur membaik. Mudah-mudahan diberi kesembuhan dengan cepat. Dan ingat, itu nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Yang di Jerman, yang di Amerika, yang di New Zealand, yang di Malaysia, Brunei, Thailand, Taiwan, Korea, yang di Jeddah, yang di Palestina, dan di Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan semua. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami masih berkiprah di kisah yang terjadi di seputar Nusantara. Banyak yang bercerita, banyak hal-hal yang terjadi di Nusantara ini di masa lampau dan ceritanya masih sangat membekas sampai sekarang. Salah satu kisah yang terjadi di Nusantara, saya pernah mendengar cerita dari rekan-rekan dan juga pernah membaca buku suatu narasi bahwa di Jawa ini dulu ada kisah perjanjian antara Syekh Subakir dan Goib, atau yang sering dikatakan oleh rekan-rekan saya itu dinamakan Sabdo Balon. Dan kejadian ini ada di Gunung Tidar yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dan bahkan sampai sekarang itu jejaknya masih bisa dilihat dan sering dikunjungi oleh golongan manusia. Pemirsa, kali ini mohon izin, andai kata perjanjian itu betul-betul ada dan terjadi, mesti insya Allah ada sebabnya. Kenapa harus terjadi antara Syekh Subakir dengan sosok yang berbentuk manusia dengan goib yang bernama yang sering disebut sebagai Sabdo Balon itu. Kira-kira sebabnya apa sehingga muncul perjanjian itu? Mudah-mudahan ada makhluk goib yang tahu dan diizinkan datang ke sini untuk bercerita mengenai penyebab timbulnya perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Balon yang terjadi di Gunung Tidar itu. Itu narasi yang selama ini saya terima. Adakah sisi goibnya? Mohon doakan, mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan diizinkan datang ke sini untuk bercerita asal muasal penyebab terjadinya perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Balon itu. Kali ini saya temani oleh mediator saya. Ya, Pak Jaki Indis, tambah ganteng aja. Belakangnya kegedean. Macam pas ya, sorry. Merah putih. Sehat, Dis? Alhamdulillah. Lama tidak ketemu kita. Mohon maaf saya sibuk ya, secara dunia manusia ya. Iya. Tetap eksis terus. Iya. Ya, alhamdulillah berkah lihat penampilan sampean-sampean, banyak orang berkunjung ke sini. Jangan lelah membantu sesama ya. Iya. Semangat. Iya. Adanya Anda diberi suatu kemampuan atau seperti itu, berarti ada tanggung jawab yang dilaksanakan. Orang ke sini minta tolong berobat ya diobati. Alhamdulillah banyak yang seperti saya. Banyak ke sini ingin belajar, diajari seperti itu. Aku sendiri kan sering muter-muter terus, saya kan agak sibuk. Oke? Oke. Oke. Siap diterima? Siap. Ye, pemirsa diterima ya. Mudah-mudahan ada yang goib yang tahu asal muasal penyebab daripada timbulnya perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Balon di Gunung Tidar itu. Siap terima nggih?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu penyebab asal muasal timbulnya perjanjian antara Syekh Subakir dengan Gaib yang sering dikenal sebagai Sabtu Palon itu yang terjadi di Gunung Tidar, Magelang. Aku mohon ya Allah, dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita tentang asal muasal penyebab timbulnya perjanjian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib yang tahu dan diizinkan bercerita mengenai sebab musabab terjadinya perjanjian antara Syekh Subakir dengan makhluk gaib yang bernama Sabtu Palon di Gunung Tidar itu, saya mohon sudi datang ke sini dan masuk dalam tubuh mediator ini. Yang datang, yang asli, penyusup, penipu, atau yang dompleng tidak bisa masuk, otomatis terlempar ke jahanam. Aku mohon yang asli hadir ke sini. Hadir, 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 hadir. Allah. Apa? Selamat malam. Kamu tahu boleh saya ini? Tahu. Tahu. Saya ingin tahu tentang penyebab terjadinya perjanjian antara Subakir dengan Sabtu Palon. Kamu datang? Iya. Kamu yang asli? Iya. Saya yang asli yang mengetahui. Kalau bohong risikonya ini pedang nempel di leher kamu selamanya berapa Nabi dari Dajjal tembus. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam, selamat datang di sini. Sebelum kita banyak bicara, seperti biasa, Anda tamu yang lain tak suguhi. Mau tak suguhi kira-kira? Ya, harus disuguhi. Harus disuguhi. Makanan paling enak buat dia, ya Allah. Kun fayakun hu Allah. Silakan. Terima kasih. Iya. Mau merokok silakan. Lapar kamu namanya ini ya? Lapar sekali? Hah? Ya lumayan. Kenapa lapar? Saya selama ini Kurang mendapatkan makanan. Loh kok bisa? Dari bangsa manusia. Oke, coba dulu. Ini pasukanmu tolong suruh pergi dulu. Aman di sini sampean. Terasa sekali. Aman-aman di sini. Gak disakiti kan? Disuguhi malah kan? Harus dikasih mereka, silahkan dikasih suguhan itu. Banyak lekat. Berlipat-lipat. Nah, dikasihkan mereka biar pulang aman. Kasihan pulang tanpa sanggup. Sini bapak pasukan untuk apa? Enggak perang juga toh kita. Ya tidak apa-apa. Oh gitu. Saya golongan gaib kan. Bebas membawa siapa saja. Gitu. Kasih tahu mereka sini baik-baik aja gitu. Ya. Kembali dan baik-baik. Saya tidak akan diapa-apakan. Selamat datang di tempat saya, penuh gaul. Kamu golongan apa? Saya dari golongan iblis. Golongan iblis. Kalau biar akrab sama manggil apa ini? Ya, panggil saja. Dengan sebutan Mbah. Mbah. Namanya? Nama saya. Nama saya. Ya, saya dahulu kala itu ya. Disebut di dunia manusia. Mbah Sabdo. Oh, yang asli ini? Ya. Berarti yang paling utama, jangan ketawa loh. Ya. Memang saya canda, terdalam artian ini kan kamu tahu diundang alam gaib toh? Ya. Kalau bohong persikonya? Ya, terpotong-potong. Nah, itu juga berlaku buat sampean kan? Iya. Jadi sampaikan informasi yang betul-betul karena ini tahu saya di dunia manusia. Kalau gaib kan nggak perlu disiarkan lewat dunia seperti ini, udah tahu sendiri kan? Bisa melihat uang kepalanya orang. Mau rokok enggak, Mas Sabdo? Ya. Mau rokok? Mau. Nah ini lengkap kun fayakun Allah. Nah, tak temenin rokok boleh ya? Santai Mas Sabdo ya? Santai ya?
iya. Pemirsa, Mbah Sabto baik hati. Berapa umur sampean, Mbah? Umur saya Sudah sudah ada 9.000 tahun yang lalu. 90.000 tahun, ya Allah, Masya 9.000 Allah. tahun. 9.000 tahun, 9.000 tahun yang lalu. Berarti undang-undang dengan maaf ini dengan Nabi Isa alaihissalam? Iya, benar sekali. Kurang lebih ya. Berarti tidak jauh beda dengan Nabi kami Nabi Adam alaihissalam kalau begitu? Iya. Oh. Jadi kalau aku tanya seluk-beluk kisah Nabi Isa, tahu juga sampean Mas Sabto ya? Tahu. Oke, tapi kali ini aku hanya ingin tahu yang tadi aku mohon pada Allah dengan izin beliau. Tinggal di mana selama ini, Mbah? Sampean? Saya. Ya, bismillah. Saya pernah juga ya, boleh ya? Silakan. Yuk. Gimana, Mbah? Tinggal di mana selama ini? Tinggal di mana? Saya menempati di sebuah gunung di wilayah Pulau Jawa ini di bagian tengah, Oke. tepatnya di bagian selatan sana. Di dunia manusia menyebutnya yaitu di Gunung Tidar, Terus? yang sekarang sudah tidak saya kuasai lagi. Terus? Dan setelah daripada golongan jin yang sudah mengikuti daripada beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjayani Nirwana, saya beserta pasukan saya mulai disingkirkan daripada penguasa Tidar sekarang ini. Terus? Dan saya masih menempati di wilayah Gunung Tidar itu. Sampai sekarang. Ya. Terus sampai di situ udah berapa tahun? Dari bagaimana cerita bisa tinggal di situ dulu? Dahulu kala saya tercipta, memang sudah tercipta dari golongan iblis, yaitu yang menciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dari api langsung ya, neraka ya, terus Dan di masa itu saya diturunkan ke bumi, langsung di wilayah Jawa bagian tengah, bertepatan di Gunung Tidar itu. Dari situ banyak dari golongan jin fasik maupun dari golongan siluman maupun golongan-golongan lain, semuanya saya tundukkan. Dan saya sendiri di masa itu menjadi salah satu penguasa yang terkuat di Gunung Tidar itu sendiri. Oh, jadi dari awal emang di situ sampai tinggal. Nah, terus ini belum menyangkut ke ya tujuan saya. Ini masih cross check soal keberadaan saya Mbah Sabto sendiri ya. Rentangan tahun dari 9.000 tahun yang lalu itu keadaan daratan kan masih utuh. Gitu? Benar ya, seperti sampai konten yang lain. Terus adanya air bah Nabi Nuh alaihissalam itu kan keadaan banjir seperti itu. Bagaimana posisi Anda di gunung itu? Apa nggak ikut hanyut atau hancur gitu? Coba ceritakan. Keadaan dari golongan kami, golongan gaib yang memang di masa lampau itu bisa terlihat dengan mata telanjang manusia, seolah-olah itu manusia. Kami tidak terkena daripada guncangan air bah di masa itu, karena golongan kami bebas, bisa pergi, bisa terbang, menggunakan kekuatan dari golongan kami. Jadi di saat ada peristiwa banjir badai besar di masa zaman kenabian daripada Nabi Nuh alaihissalam, golongan kami ya tidak apa-apa, tidak ada dari pasukan kami yang hancur, dan kami sendiri hanya pergi ke atas. Oh, dari pas air banjir itu sampai terbang ke atas. Benar. Berarti mirip sama kayak, lah itu orang Atlantis kok tenggelam dia ikut terbang, kayak apa ceritanya itu? Dari manusia-manusia Atlantis sendiri, sekalipun mereka manusia-manusia yang memang mempunyai daripada pemikiran yang sangat dahsyat di dunia manusia, tetapi semua itu mereka tidak bisa digunakan di saat daripada ketentuan Allah sudah dilaksanakan oleh Allah. Oh gitu. Jadi sedangkan dari golongan kami, di saat peristiwa itu, Allah sendiri masih mengizinkan golongan kami untuk hidup dan masih diizinkan juga. Oh gitu. Untuk nantinya menggoda daripada golongan manusia. Iya. Terus
lihat usia Mbah Sabdo ini berarti dulu pernah tinggal di surga ada? Pernah tinggal di surga? Hah. Tadi belum diturunkan? Ya. Oh, terus sama ketemu Mbah saya Adam di surga sana? Saya di masa itu. Ya, saya tidak menemuinya. Tetapi saya sudah mengetahui bahwa dari Nabi Adam alaihissalam sendiri itu adalah cikal bakal daripada golongan manusia. Oh gitu. Dan sejak Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, dari golongan kami pun sudah mulai dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Ditempatkan di surga. Dan juga golongan kami sudah mulai terusir dari surga. Dari situlah golongan kami semakin banyak. Dan bahkan semuanya mulai merangkak. Mulai juga menurun ke alam muka bumi ini. Yang sekarang ini ditempati dari golongan manusia maupun dari golongan gaib. Oh gitu. Minum dulu. Wah, duduknya enak sekali sama duduknya, santai ya. Udah tinggal di restoran aja soalnya kan. Duduk manis, ngopi udut, restoran. Waduh, enak tenan. Terus ini itu sisi sampean karena bisa naik ke atas. Terus kemarin Gunung Tidar sendiri itu apa nggak hancur karena apa itu? Nggak hancur itu? Kena apa itu? Apa? Putih-putih? Nggak apa-apa. Jangan dilihat. Gimana keadaan Gunung Tidar sendiri? Nggak hancur kena air bah? Ya, keadaan Gunung Tidar sebenarnya dari kehancurannya tidak semuanya hancur, hanya sebagian saja yang terkena daripada goncangan air bah itu sendiri. Jadi keutuhan Gunung Tidar sendiri itu masih tetap utuh, tetapi berkurang hanya sebagian saja. Oh, sehingga sampai sekarang kamu tempati itu ya. Nah, berarti Gunung Tidar itu memang masih memang aku pernah dialog sama siapa? Penguasa Gunung Tidar, Mbah? Sekarang ini ya. Gunung Tidar dikuasai daripada gaib yang bernama Inkaka. Inkaka, pemirsa simak. Dari golongan jin. Ya. Itu. Ya santai dulu lah. Gini, punya pedoman semua udah kehendak Allah gitu ya. Ya. Nah, ono sing ikut sampean ya Allah menghendaki, ono sing ikut kayak Mbah Inkaka juga Allah menghendaki gitu. Oke? Jadi kita hanya sharing saja. Oke? Enggak ada nggak ada sifat yang macam-macam. Tolong ini apa nih nyerang ini? Temanmu semua ini. Kerasa banget deh, suruh pulang. Ayo, weh. Itu anak buah saya. Suruh pulang kasih tahu, minta sangu-sangone yo. Atau semua kembali. Apa diambil sana sekalian, menusane dukun-dukun kuwi ya. Akan perintahkan ambil jatah semua. Gitu stempel semua. Ambil jatah secepat mungkin. Perintah anak buahmu suruh ngambil jatah dukun-dukun itu. Ambil. Jika tidak, itu sih cuma ngobrol aja kok. Berapa orang itu? Banyak. Puluhan manusia. Itu bukan hanya 10. Orang mana aja? 10 manusia. Sudah berjatah saatnya kan memang. Restoran. Nanti ke restorannya itu mereka itu anak buahmu. Ya kepada saya. Lah iya, secepatnya suruh ngambil lepah loh. Terus ini baik kakak, santai ya. Iya. Kok bein kakak Mbah Sabdo. Iya saya tahu. Berarti sampai mendiami Gunung Tidar tuh mulai kalau diudah sekarang 9.000 tahun yang lalu kalau begitu ya. Iya. Oke. Terus keberadaan berarti tahu dong perkembangan daripada Pulau Jawa ini sebelum banjir bah dan setelah banjir bah ya. Iya sangat mengetahui sekali. Menurut dari ingat saya sangat minim ini kalau nggak salah setelah banjir bah zaman Nabi Nuh alaihissalam itu semua golongan manusia sudah mati semua, yang ada hanya yang ikut di bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu aja kan. Nah, sehingga boleh dibilang bahwa manusia yang hidup sekarang ini itu adalah dari garis Nabi Nuh alaihissalam, betul?
Ya memang benar. Cuma menyebar kemana-mana kan Ya. gitu. Keberadaan sampean di situ, ketika habis banjir Nabi Nuh alaihissalam, terus kira-kira berapa lama sampai Pulau Jawa ini ditempati oleh manusia? Cerita Mbah. Ya. Sehingga rame gitu. Dahulu kala, sejak daripada peristiwa air bah itu sendiri, menimpa Pulau Jawa bahkan bumi ini, itu sudah ada sejak lama. 7.000 tahun yang lalu. Itu manusia dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa banjir besar. Dari 7.000 tahun yang lalu, setelah kejadian banjir bah yang sangat besar, memang benar manusia itu hidup hanya yang mengikuti daripada bahtera Nabi Nuh alaihissalam saja. Setelah itu, dari perkembangan zaman, dari 7.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini, banyak manusia yang berpindah menempati bumi bagian mana saja. Mereka lah cikal bakal daripada manusia sekarang ini, dari manusia-manusia yang tadi mengikuti bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di hitungan dunia manusia dari dahulu hingga sekarang, berapa manusia itu bisa mencapai keramaian yang sangat banyak. Bahkan manusia itu beranak pinak hingga menjadi ramai muka bumi ini. Dari peristiwa itu hingga berselang bahkan 5.000 tahunan yang lalu, itu manusia pun sudah banyak sekali. Dari 2.000 tahun yang lalu saja, itu sudah banyak. Karena di zaman itu pun ada sesosok manusia, di mana manusia itu juga mendapat sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliaulah juga salah satu keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan manusia itu sangat terkenal di muka bumi ini, termasuk di daerah saya. Karena beliau berhasil membuat salah satu tempat terbesar, tempat ibadah terbesar di masa lampau, yaitu Panembahan Borobudur. Atau yang disebut dengan Candi Borobudur itu sendiri. Itu 4.000 tahun yang lalu itu. Ya. Kalau di Jawa namanya siapa itu? Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Kalau di dunia Islam dikenal sebagai Raja Sulaiman. Raja Sulaiman. Kalau kita Nabi Sulaiman alaihissalam itu ya. Berarti sampai tahu juga itu ya Mbak Sabdo ya? Iya. Jadi kisah-kisah terbangunnya candi-candi di Nusantara sampai tahu juga ya? Tahu. Toh ini Mbak Sabdo ya. Kalau palon itu apa palon itu? Palon. Palon itu ya sesuatu yang sudah diyakini oleh manusia. Dan jika manusia itu melepaskan keyakinan itu, akan mendapatkan sebuah bala bencana. Aja guyu. Jebakan kamu ini. Jadi dulu Mbak Sabdo bikin sesuatu yang kok lah ya. Jadi palon itu adalah berupa sesuatu yang kau buat ya berarti ya. Nah, kalau orang lebih itu dapat suatu bencana ya. Jangan senyum-senyum dong. Kita bahas nanti di belakang itu. Oke? Iya. Tahu bahasa oke kan? Oke? Ya. Bahasa ini ngomong-ngomong, kamu kan goib ya. Ini sedikit penggatus bahasa saya aja. Sehari-hari dunia goib ya, baik itu jin, iblis, Mas sampean itu kalau dialog pakai bahasa apa itu Mbah Sabdo? Saat ini loh. Sebenarnya di alam gaib sendiri banyak dari golongan gaib berbicara menggunakan bahasa di Nusantara ini. Yang sering tak ucapkan ini? Iya. Kalau aku bilang bahasa Indonesia? Benar. Itu dari dulu pasti baru sekarang aja? Dari sekarang ini. Kalau dulu bahasa apa dipakai? Dahulu kala bahasa manusia. Tetapi belum menggunakan bahasa yang sekarang ini. Tapi menggunakan bahasa daripada leluhur Nusantara, yaitu bahasa Jawa. Oh gitu, jadi ngikuti bahasa manusia kalau begitu ya. Benar. Cuma akhir-akhir di dunia goib banyak bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, melihat pengalaman panjenengan ini kembali masalah soal bahasa. Kalau goib di Nusantara mungkin wajar pakai bahasa Indonesia. Kalau goib yang ada di dunia luar sana,
entah itu di dunia Afrika atau benua Australia, itu bahasa juga sama seperti sampean? Iya, sama. Bahasa ini? Iya. Allahu Akbar. Mulai kapan itu Mbah Sabdo? Sebenarnya bahasa itu digunakan di alam gaib. Ya, belum ada rentan daripada 1 abad. Belum ada. Tapi dari golongan gaib sendiri, untuk menipu daya dari golongan manusia, mereka lebih suka menggunakan bahasa yang ada di wilayah masing-masing. Oh gitu. Canggih emang. Dan sebagai budaya masing-masing gitu ya. Benar. Bahkan kadang juga lewat agama mereka masing-masing bisa digunakan untuk menipu ya. Iya. Oh gitu ya. Nah, ini sebelum adanya banyak manusia di Nusantara atau Jawa ini ya, waktu itu yang sempat sampean ganggu itu golongan apa, Mas Sabdo? Yang kamu tundukkan misalnya? Di masa lampau, saya sendiri itu menundukkan daripada golongan jin. Yang memang di mana sebelum manusia diciptakan, golongan gaib itu diciptakan terlebih dahulu oleh Allah SWT. Iya, terus? Dari situlah golongan jin yang di masa itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah pada Allah. Itu kami tundukkan. Setelah kami tundukkan, ya kami perbudak supaya dari golongan jin itu tidak mau beribadah kepada Allah dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada golongan kami, daripada leluhur kami, yaitu Jajil. Ini sebelum adanya manusia, jin-jin dulu yang kamu perdaya kalau gitu ya? Benar sekali. Makanya ada jin yang tingkat tinggi keilmuannya, bahkan sudah naik level jadi siluman, jadi iblis itu sering ya begitu ya? Iya. Toh ini, terus rentang waktu setelah ini kisah di tanah Jawa ya. Ini sangat masyhur, Mas Sabdo. Anda senyum, aku sendiri nggak tahu karena aku udah zaman sekarang, ya kan? Iya. Sehingga timbullah kisah adanya perjanjian seseorang manusia yang saya tahu ya, yang saya ingat itu disebut dengan Syekh Subakir, tapi entah siapa saya kurang tahu karena panjang namanya. Timbul kisah perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Nah, aku tidak mau bahas dulu tentang isinya apa, cuma bagaimana ceritanya asal muasal sampai timbulnya perjanjian itu. Nah, sekarang pelakunya ada di depan saya. Kan tahu sampean. Nah, gitu. Nah, itu asal muasal dari awal ceritakan bagaimana. Kalau yang aku dengar, yang aku tahu dari rekan-rekan saya yang pernah baca narasi sebuah cerita, dulu konon katanya di Jawa ini asal diisi golongan manusia mesti mati kan gitu. Entah itu benar atau tidak, cerita itu saya kurang tahu. Nah sekarang sampai yang terlibat yang buat itu dengan beliau Syekh Subakir, itu hal ehwal apa yang pertama kali sehingga timbullah perjanjian itu? Boleh bercerita? Ya. Yang boleh diceritakan silakan, yang belum boleh jangan diceritakan. Monggo Mbah. Ya. Oke. Sebenarnya awal mula terjadi perjanjian daripada Sabdo Palon nagih janji. Maksudnya? Itu awal mulanya daripada golongan manusia di masa lampau. Itu sudah banyak yang mengikuti daripada golongan kami. Masuk saya sendiri itu sudah diikuti dari golongan manusia. Dan di masa itu ada seorang manusia yang kamu sebutkan namanya, yang bernama Syekh Subakir itu, yang pernah menemui saya di masa itu. Dari Syekh Subakir sendiri memang mendapat tugas dari Allah untuk daripada mendakwahkan apa yang dibawa ajaran daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari golongan kami sendiri itu tidak terima, bukan dengan Subakir,
Tetapi banyak dari golongan manusia yang sudah mengikuti daripada golongan kami. Itu tiba-tiba saja mereka dibantu, dituntun daripada Sesubagir. Dari situlah awal mula terciptanya daripada perjanjian itu. Oh begitu. Karena sejatinya dari isi perjanjian tersebut itu ada beberapa hal yang memang penting. Jangan sebutkan, isinya nanti aja. Ya. Aku ingin tahu asal sebab daripada timbulnya perjanjian itu. Dari banyak manusia-manusia yang di sana, yang dahulu kala meyakini daripada golongan kami, dan juga mereka semua sudah sangat setia dengan golongan kami. Di saat beliau Sesubagir datang, dan beliau sendiri dengan tugasnya, tetapi melampaui sebuah batas di masa itu. Batas-batas yang terlampaui yaitu bahwa Sesubagir sendiri seharusnya mendakwakan kepada manusia-manusia yang memang manusia itu di mana mereka tidak ada ikatan dengan golongan kami. Tetapi dari Sesubagir sendiri berusaha untuk melepaskan daripada jeratan manusia-manusia yang sudah mempunyai ikatan perjanjian dengan golongan kami. Dari situlah awal mula tercipta perjanjian itu. Gitu. Minum dulu, Mbak Sabdo, sama ngerokok. Nikmati ya. Kurang minumnya. Itu masih ada lah, lengkap ya. Jadi kalau boleh saya ulang, kalau saya salah silakan ya Mbah ya. Iya. Jadi perjanjian itu timbulnya itu sebenarnya sudah banyak manusia di situ ya. Nah, cuma mereka kebanyakan pada ikut sampean. Benar. Nah, kemudian Sesubagir berdakwah jika sampean tidak terima begitu ya. Benar. Nah, menurut cerita yang terima kan katanya yang sampai sekarang loh orang diyakini karena saking angkernya tanah Jawa, setiap ada orang yang ke Jawa mesti mati. Itu benar nggak itu? Dari keyakinan yang diyakini dari golongan manusia seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi. Sabdo Palon. Apa yang dikatakan manusia tentang Palon itu sendiri yang saya katakan. Jika manusia itu mengatakan melalui Palon itu, dan jika manusia sudah mengucapkan, ya akan terjadi. Dan sebenarnya keangkaran tersebut itu tidak ada sangkut pautnya dari golongan kami. Gitu. Keangkaran tersebut memang angker daripada tanah Pulau Jawa ini. Tetapi untuk kematian daripada manusia-manusia di masa lampau, manusia-manusia itu sendiri, mereka mempunyai jeratan ikatan perjanjian dengan golongan gaib di masa itu. Dan jadi banyak manusia yang salah kaprah sehingga terjadilah daripada sebuah kata Sabdo Palon. Sabdo yang berarti ucapan yang bisa menjadi kenyataan. Palon sebuah keyakinan. Jika manusia itu mencabut keyakinan itu, akan terjadi sebuah bala bencana kepada manusia itu. Akhirnya sampean panen lagi. Benar. Minum. Jadi waktu itu udah banyak manusia ternyata ya. Sudah. Nah, bukan berarti ya selama ini tersusun narasinya nggak ada manusia sama sekali. Asal ke situ mati gara-gara ada sampean gitu, bukan ya? Tidak. Nah, ini tak tarik ke belakang lagi. Mengingat kejadiannya Sesubagir itu kan membawa risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh dari akhir zaman kan gitu. Dan bahkan 9.000 tahun kan masih ketemu dengan sosok Bandung Bondowoso, sosok Nabi Nuh alaihissalam kan gitu toh? Benar sekali. Lah beliau-beliau kan juga mendakwakan satu tauhid. Kenapa bukan sama beliau-beliau sampean itu membuat suatu perjanjian? Ya. Ya. Dari beliau-beliau sendiri. Ya.
di masa lampau yang sangat jauh sekali di masa sekarang. Beliau-beliau tidak mengganggu, bahkan beliau-beliau sendiri mereka mendakwakan kepada manusia-manusia di mana manusia-manusia itu tidak mempunyai ikatan perjanjian dengan golongan kami. Jadi golongan kami bebas saja. Oh gitu. Seperti halnya tugas dari golongan beliau manusia-manusia itu silakan saja dilaksanakan. Dan jangan mengusik daripada keberadaan dari golongan kami. Dan juga jangan mengambil ataupun menarik daripada manusia-manusia yang sudah terjerat dengan golongan kami. Oh gitu. Jadi intinya silakan saya berdakwah pada orang yang belum ada ikatan sama sampean gitu ya. Benar. Nah, sekarang coba Mbah ceritakan keadaan manusia yang belum terjerat dengan perjanjian dengan golongan panjenengan, ya, paham ya? Dan orang yang belum ada ikatan perjanjian, itu bagaimana bentuk nyatanya? Iya. Bentuk nyatanya dari manusia-manusia. Yang dimana manusia itu belum mempunyai perjanjian dengan golongan kami. Ya. Mereka masih menjadi manusia-manusia biasa. Manusia-manusia pada umumnya mereka melakukan kegiatan pada umumnya manusia. Dan jika mereka mempunyai kelebihan mereka hanya biasa-biasa saja. Sedikit saja menonjol daripada kelebihan itu. Tetapi banyak dari golongan manusia yang sudah mempunyai ikatan perjanjian dengan kami. Itu secara manusia mereka itu mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Terus? Dan juga manusia itu mempunyai daripada kelebihan-kelebihan yang lain. Dan juga manusia itu pasti akan berperang dengan manusia yang tidak mau tunduk kepada manusia itu. Itulah ceritanya. Jadi manusia yang hidup di masa itu. Jadi boleh saya ulangi sesuai dengan penangkapan saya yang lemah ini, manusia yang belum ada ikatan perjanjian dengan golongan iblis atau golongan Mbah Sabdo itu orangnya biasa-biasa saja. Benar. Tidak punya kelebihan yang sesuatu yang hebat lah. Itu wajarnya gitu ya. Benar. Nah, jadi ada kata dulu beliau pengikut Bandung Bondowoso atau Sulaiman, mereka ya orang bertauhid biasa gitu ya. Nah. Kalau punya kelebihan ya enggak itu mungkin dari Allah gitu ya. Iya. Ya bagi yang sudah punya ikatan sama golongan panjenengan punya kelebihan yang hebat gitu. Benar. Jadi karena terus gini. Ya. Silakan merokok. Ini yang menarik buat saya. Ini jangan senyum dong. Anda baca pikiran saya sudah kan? Pinter sampean. Tapi itu perlu tak ucapkan biar ini disimak manusia kan gitu kan. Lah kenapa? Emangnya apa? Orang ini dan orang-orang yang pernah punya jenis sama punya kelebihan yang tinggi-tinggi, kalau kesaktian lah katakan, sehingga memusuhi orang yang biasa itu, bagaimana dia terjadi? Ayo. Ya, karena sejatinya kelebihan yang dimiliki dari manusia itu semuanya atas dasar daripada golongan gaib. Golongan kami semua yang membantunya. Karena mereka mempunyai ikatan perjanjian yang di masa itu mereka menyadari ataupun tidak menyadarinya. Dari situlah golongan kami, pasukan kami yang sangat banyak sudah masuk menguasai jasadnya. Dari situlah persifatan dari golongan manusia itu mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Bahkan jika manusia itu bertemu dengan manusia-manusia yang biasa saja, tapi manusia yang biasa saja tidak mau tunduk tauhur, akan kami singkirkan, akan kami perbudak nantinya. Dan juga dari manusia-manusia itu perlahan-lahan daripada golongan kami mempunyai strategi untuk menyesatkan dari golongan manusia.
Dari situlah salah satu sumbernya. Dari manusia-manusia seperti itu. Gitu ceritanya. Itu jasad orang, misalnya orang yang punya perjanjian sama golongan panjenengan itu jasadnya kamu manfaatkan gitu ya. Benar. Untuk mencari pengikut yang lain golongan manusia gitu ya. Iya.